Shalom, perkenalkan nama saya Reni Wandita Sandra, NIM 19400-575. Saya akan menjelaskan tentang asas tata guna tanah. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara. Adapun unsur yang terkandung di dalam tata guna tanah adalah yang pertama itu ada peruntukan. Kegiatan peruntukan lebih cenderung pada perbuatan rencana penggunaan tanahnya, yaitu proses menentukan kegiatan di suatu wilayah. Yang kedua itu ada penggunaan. Kegiatan ini sudah merupakan realisasi di mana tanah tersebut sudah mulai ditempati, diatur, dan ditata. Yang ketiga itu ada persediaan. Merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk mengatur persediaan tanah untuk semua kegiatan. Tata guna tanah itu mempunyai landasan hukum, pasal 14 dan 15 UU PA. Pasal 14 menggariskan agar pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, dan kekayaan alam untuk kepentingan negara, keperluan keagamaan dan sosial, serta untuk kepentingan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, serta kesejahteraan. Adapun asas tata guna tanah yaitu yang pertama ada keterpaduan, bahwa penatagunaan tanah dilakukan untuk mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Yang kedua ada berdaya guna dan berhasil guna. Maksudnya agar penata gunaan tanah harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi ruang. Yang ketiga itu ada serasi, selaras, seimbang. Adalah penata gunaan tanah menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah sehingga dapat meminimalkan benturan kepentingan antara penggunaan atau pemanfaatan tanah. Yang keempat ada berkelanjutan, maksudnya agar penata gunaan tanah menjamin kelestarian fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antar generasi. Yang kelima itu ada keterbukaan, artinya bahwa penata gunaan tanah dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu keenam, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Dimaksudkan agar dalam penata gunaan tanah tidak ada diskriminasi, sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah. Asas tata guna tanah dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada asas tata guna tanah untuk pedesaan, dan yang kedua ada asas tata guna tanah untuk perkotaan. Perbedaannya yaitu asas tata guna tanah di daerah pedesaan dititik beratkan pada usaha-usaha pertanian, sedangkan asas tata guna tanah untuk perkotaan dititik beratkan pada usaha-usaha non-pertanian, contohnya seperti pemukiman dan perkantoran. Asas tata guna tanah untuk pedesaan yaitu lestari, optimal, serasi, dan seimbang, atau sering disingkat LOS. Yang pertama itu ada lestari. Tanah harus dimanfaatkan dan digunakan untuk jangka waktu yang lama dengan tetap memelihara tatanan fisik tanah. Yang kedua itu ada optimal. Pemanfaatan tanah harus dapat mendatangkan hasil atau keuntungan ekonomis setinggi-tingginya dengan memperhatikan kesesuaian dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan kemampuan fisik tanah. Yang ketiga itu ada serasi dan seimbang. Suatu ruang harus dapat menampung berbagai kepentingan bagi perorangan masyarakat maupun negara sehingga dapat dihindari adanya benturan kepentingan dan konflik dalam penggunaan tanah. Sedangkan asas tata guna tanah untuk daerah perkotaan adalah aman, tertib, lancar, dan sehat, atau sering disingkat ATLAS. Yang pertama itu aman, mencakup aman dari bahaya kebakaran, tindak kejahatan, bahaya banjir, kecelakaan, lalu lintas, dan aman dari ketunakaryaan. Yang kedua itu ada tertib, mencakup pengertian tertib dalam bidang pelayanan, tertib dalam penataan wilayah perkotaan, tertib lalu lintas, serta tertib dalam hukum. Yang ketiga ada lancar, lancar dalam pelayanan kepada masyarakat, lancar berlalu lintas, lancar berkomunikasi. Yang keempat itu ada sehat, yaitu sehat dari segi jasmani dan rohani dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebutuhan tersebut. Demikian penjelasan saya tentang asas tata guna tanah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.